Beredar foto surat pernyataan utang. Benarkah kelebihan utang sampai 92 miliar? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Saya kira daripada urusan utang makin melilit, makin pelik, makin bikin rumit citra Anies, mending Anies memberikan pernyataan sendiri, bikin konferensi pers di depan awak media, klarifikasi sendiri. Biasanya kan Anies senang ya dapat panggung. Ini kan nggak perlu nyari-nyari panggung, panggungnya udah datang sendiri. Anies kan lihai menata kata. Manfaatkan saja buat ngasih klarifikasi, seperti Sandiaga yang sudah berani menyatakan bahwa dia ikhlasin aja itu utang ya. Ya udah, Anies ngomong sendiri dong di depan publik. Kenapa menghindar? Kenapa malah disampaikan oleh orang lain? Apakah Anies nggak pede? Nah, kan malah memunculkan banyak pertanyaan. Kalau Anies tidak mau atau tidak berani mengklarifikasi sendiri. Kita tunggu ya, apakah Anies berani tampil di publik terkait soal utang ini, atau masih tetap nitip ke orang lain, atau gimana? Sementara menurut klarifikasi yang dikemukakan Anies, uang tersebut bukan berasal dari Sandiaga, tetapi pihak ketiga. Namun ia enggan mengungkap siapa sosok ketiga ini. Disebutnya Sandiaga hanya menjadi penjamin. Ia tak memungkiri jika kala itu banyak sumbangan yang diberikan beberapa pihak kepadanya. Kemarin heboh beredar sebuah foto yang diduga merupakan surat pernyataan utang antara Anies dan Sandiaga Uno. Ini masih diduga ya, karena belum ada kepastian apakah ini valid atau tidak. Tapi media sosial sudah begitu heboh, media pun sudah meliput. Ada tanda tangan di atas materai, jadi mari kita asumsikan ini benar. Nanti kalau ternyata ini salah, nanti baru dipikirkan lagi. Anggap saja itu benar. Ada 7 poin, mungkin ada yang bakal bikin kalian kaget. Salah satunya adalah utang bukan 50 miliar, melainkan sampai 92 miliar. Mengerikan ya, ini benar-benar parah kalau sampai ini benar. Ini namanya malah kelebihan utang. Waduh, total ada 3 kali utang. Utang pertama berjumlah 20 miliar, utang kedua 30 miliar, ketiga kalinya ada pinjaman sejumlah 42 miliar untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya kampanye putaran kedua Pilgub Jakarta yang totalnya mencapai 60 miliar. Jadi total pinjaman ada 92 miliar. Pinjaman ini muncul karena dana kampanye yang dijanjikan oleh Aksa Mahmud atau Erwin Aksa berdasarkan kesepakatan antara Aksa Mahmud dengan PKS dan Gerindra belum juga tersedia. Inilah poin menariknya. Pada poin ke-6, ia berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan dana pinjaman ketiga 42 miliar jika dia dan Sandiaga tidak berhasil terpilih sebagai gubernur dan wagub DKI. Nah, pada poin ke-7, jika mereka menang pilkada, maka Sandiaga berjanji untuk menghapuskan ketiga dana pinjaman itu dan membebaskan dia dari kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Ini sebenarnya mengerikan dan Anies adalah orang yang berbahaya karena terlalu nekat. Untuk apa meminjam uang sebanyak itu? Padahal belum tentu bisa menang pilkada. Poin 7 itu kuncinya. Jika menang, maka Anies tidak wajib membayar kembali utangnya. Jadi mau tak mau dia harus menang. Ini seperti pertarungan antara hidup dan mati. Sebuah pertaruhan yang sangat nekat dan berbahaya. Dengan beban utang yang sedemikian besar memaksa dia harus melakukan berbagai macam cara untuk menang. Kalah bukan pilihan, kalah adalah kiamat. Bayangkan kalau sampai kalah, gimana Anies lunasi uang sebanyak itu? Asetnya saja tidak sebanyak itu kan? Mau kerja jadi apapun tidak bakal bisa melunasi. Makanya saya jadi paham kenapa Anies seolah diam saja ketika ada banyak politisasi agama, politik identitas bahkan selebaran dan spanduk intimidasi dan ancaman larangan sholatkan jenazah. Ini bukan menuduh, tapi Anies seolah diuntungkan, sangat diuntungkan malah. Dia diam terhadap segala bentuk intimidasi, persekusi, ancaman, dan hujatan kepada lawan politiknya. He needs to win. Dia harus menang apapun caranya, supaya bisa bebas dari jeratan utang maha dahsyat. Sekarang makin jelas kenapa di era Anies banyak sekali kasus kelebihan bayar, tak transparan soal Formula E, proyek asal jadi tapi boros anggaran. Ya, semua ada penyebabnya. Dan makin jelas pula kenapa Anies disebut sebagai bapak politik identitas. Minimal dia menikmati itu dan menguntungkan dirinya. Satu poin penting yang tak kalah pentingnya adalah Anies sangat ambisius. Ambisinya terlihat sangat mengerikan. Demi ambisi politik rela meminjam uang sampai segitu banyaknya tanpa kepastian apakah bakal menang atau kalah pilkada. Ini tipe orang yang tidak mikir panjang. Yang penting gas terus. Ada masalah apa di depan? Nanti baru dipikirkan.
Ya sudahlah, ini urusan internal Sandiaga dan Anies ya. Kita nggak perlu ikut campur terlalu jauh. Hanya saja masyarakat perlu tahu ini jika isi surat pernyataan itu memang valid. Masyarakat berhak tahu siapa Anies dan bagaimana cara manuver politiknya. Ada beberapa hal yang menurut saya janggal. Kalau menang, utang dianggap lunas. Bukankah seharusnya kalah baru dianggap lunas? Karena tidak ada pekerjaan yang bisa diharapkan untuk membayar utang. Meskipun secara logika, nggak bakal bisa terlunasi sebanyak itu. Kecuali kalau menang utang dianggap lunas, Sandiaga yang rugi bandar dong. Keluar duit banyak, habis semua karena tidak diganti. Sudahlah, biarkan saja. Yang penting jangan lupa Anies terlalu nekat. Tak terbayang Pilpres nanti. Senekat apa Anies nantinya? Bagaimana menurut Anda? Fix, Jis cocok buat kadrun berdemo saja, bukan untuk konser dan sepak bola internasional. Ditulis oleh Daeng dan dari laman siwar.com. Mengajak kepada umat Islam di Jakarta untuk bersama-sama kita merayakan Idul Adha dan sholat Id di Jakarta International Stadium. Terima kasih. Mengikhtiarkan untuk bisa memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik kegiatan yang menyangkut kegiatan keseharian dari mulai kebutuhan kesehatan, pendidikan, sampai dengan kegiatan peribadatan. Di antaranya termasuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium ini. Soal JIS ini berkali saya bilang, opini saya adalah Anies bukan membangun sarana olahraga, tapi membelokkan fungsi bangunan dan lokasi yang dibiayai oleh mayoritas, biayanya mayoritas oleh pemerintah pusat itu menjadi sarana keperluan branding pribadinya. Dan kalau dikaitkan dengan Pilpres, ya namanya kampanye. Anies bukan bangun sarana olahraga, dia bangun tempat kampanye. Jangan harap apa yang Anies bangun akan berkualitas. Orang yang hanya dominan bicara sampai-sampai di mulutnya jatuh air liur tak bisa memberikan hasil kerja yang sangat bermanfaat. Selama Anies menjadi gubernur, warga tak pernah merasakan manfaat apa yang menjadi janji-janji kampanyenya. Ada banyak program yang tidak ditepati Anies. Intinya, makhluk ini banyak bacot, munafik dan sudah tidak punya malu. Pokoknya menjadi presiden adalah harga mati baginya. Meski harus makan babi dan ganti nama jadi Yohanes, si bapak politik identitas ini mau melakukannya. Khusus untuk JIS yang sempat dibangga-banggakannya itu, ternyata ada banyak kekurangannya. Apalagi soal Formula E sangat dipaksakan. Jadi orang yang gak bisa kerja lalu diserahkan tugas padanya, maka hasilnya amburadul. Ya semoga saja kasus Formula E segera diangkat. KPK jangan melempem gitu dong. Masa kendor sama Chaplin? Ayo gaskan, ayo Mas Dani speak up dong. Dan setelah konser kelar, para fans Dewa ini pun kembali dongkol. Kenikmatan musik yang ingin dirasakan sensasinya kembali hilang. Kesemrawutan area JIS dan sekitarnya benar-benar sangat terasa. Sehingga sangat tepat ketika PSSI hingga FIFA menilai bahwa Stadion JIS tidak layak untuk event besar. Ya cocoknya sih untuk acara hajatan sekabupaten. Atau memang Anies sudah tepat kalau JIS ini cocok untuk para kadrun saja melakukan kegiatan ibadah jualan agama. Atau JIS ini cocok untuk area demo para kadrun. Jadi mending mereka ditampung di sini untuk demo. Biarkan mereka teriak-teriak. Dan akhirnya bangunan ini runtuh karena orasi kadrun sendiri. Atau teriakan boros takbir yang kian menggema akan memantul-mantul hingga bangunan JIS ini tidak mampu menahan suara itu. Dan akhirnya JIS roboh deh. Bangunan yang dibangun oleh Anies demi pencitraan semata dan tidak dirasakan manfaatnya dengan baik oleh warga adalah hasil dari jilatan ludahnya sendiri yang katanya tidak penting bangunan fisik. JIS memang cocok untuk para kadrun demo karena urusan demo nggak perlu diatur tertib, lebih semrawut, lebih afdol buat kadrun. Para kadrun bisa leluasa melakukan berbagai aksi di JIS, stadion kebanggaan para kadrun, karena sampah lebih cocok di tempat sampah. Bagaimana menurut Anda?